Untuk meningkatkan hasil produksi dan untuk meningkatkan kualitas tanaman, secara otomatis kita yang perlu diwaspadai adalah penambahan unsur-unsur yang tidak ada pada tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat hujan yang tinggi ya, perlu diwaspadai karena unsur nitrogen itu sangat berlebih. Unsur nitrogen itu dikarenakan karena curah hujan yang tinggi. Secara otomatis tanaman kita itu memang hijau total. Untuk tanaman yang kurang hijau secara otomatis adalah kekurangan dari unsur-unsur hara di dalam tanah yang diserap tanaman tersebut. Untuk tanaman yang sudah rata-rata usia 2 bulan ke atas, itu ialah nanti mendekati masa-masa generatif, masa-masa pembesaran umbi, masa-masa pembentukan katak. Secara otomatis yang perlu diperhatikan ialah kita harus banyak menambahkan unsur kalsium dan fosfat pada kandungan pupuk yang kita berikan kepada tanaman. Secara otomatis karena kita menggunakan pupuk organik cair, maka kita akan membuat atau membuat pupuk organik cair yang kandungan kalsium dan fosfatnya tinggi, supaya nanti untuk pembentukan buah atau umbi pada tanaman porang atau tanaman yang lain, buah-buahan dan sebagainya, itu akan lebih maksimal. Karena apa? Unsur kalsium dan unsur fosfat ini akan berpengaruh kepada tanaman, baik itu tanaman yang umbi-umbian atau tanaman buah. Yang di buah pun akan berpengaruh pada daya rekat buah itu terhadap tanamannya, supaya nanti tidak mudah rontok, tidak mudah jatuh. Dan fosfat, karena itu unsur makro yang dibutuhkan tanaman, akan berpengaruh kepada pembesaran umbi, pembesaran buah pada tanaman itu. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk membuat tanaman kita itu memenuhi seperti yang kita harapkan, memenuhi ekspektasi dari kita semua? Secara otomatis penambahan kalsium dan fosfat itu mutlak diberikan. Kita sering memanfaatkan bahan-bahan yang dari alam ini untuk pengisian dari kalsium dan fosfat itu sendiri. Terus bahan apa saja yang harus kita bikin untuk meninggikan kalsium dan fosfat? Ini ada bahan-bahan yang dari alam yang kita manfaatkan secara otomatis karena kita pengennya nanti untuk tanaman kita itu sempurna ya. Bahan-bahan yang di alam ini cukup banyak yang kita manfaatkan, tidak perlu yang namanya kita membeli. Nah, kita membuat yang namanya nanti untuk pestisida organik sekaligus untuk membuat pupuk organik cair. Untuk bahan-bahan seperti tadi di alam yang kita manfaatkan antara lain mungkin kita bisa lihat di sana ya, di belakang itu. Nah, kita lebih dekat ya untuk membuat pestisida organik. Pestisida itu apa? Pestisida itu ialah pembasmi hama. Hama itu ada yang dari hama yang kelihatan, ya, adanya ulat, belalang, ada yang namanya burung, ada yang namanya juga jamur, ada yang namanya rumput, itu ialah hama. Makanya disebutnya pestisida. Itu pestisida ialah obat pemberantas hama. Nah, di sini yang namanya pestisida itu ada yang namanya insektisida, itu dikhususkan untuk yang namanya hama-hama yang bernyawa. Ada yang fungisida, itu untuk namanya jamur. Ada yang namanya herbisida, itu untuk yang namanya rumput. Nah, kita membuat coba nanti untuk memanfaatkan pohon pisang ini dari bonggol bawah yang ada di bawah yang terpendam itu ya. Kita manfaatkan karena itu kandungan fosfatnya tinggi ya. Terus untuk batang ini kandungan natriumnya cukup tinggi. Nah, terus yang ada pada buahnya itu ialah kandungan kalsiumnya yang cukup tinggi. Oke, langsung saja kita buat untuk POC plus pestisida. Nah, ini ngambil bonggol pisangnya yang dari bawah ini. Ini untuk bonggol pisang ya, udah kita ambil yang di bawah. Ini yang di bawah itu yang akarnya ya, akar bonggol pisang itu kita manfaatkan untuk sumber dari fosfat yang tinggi. Bahan-bahan yang kita gunakan ya untuk membuat POC plus pestisida, ini ada beberapa bahan yang sebenarnya ini bisa saja ditambah nanti ya, bisa saja ditambah karena unsurnya tidak cuma dari sini. Yang pertama, kita selalu menggunakan yang namanya E4 ya, bakteri pengurai. Terus yang kedua ini kita juga menggunakan molase, ini dari air tetes tebu.
Terus yang ketiga, kita menggunakan bahan yang namanya tembakau. Nah, tembakau ini berfungsi untuk insektisida ya, nanti untuk mengusir hama-hama yang kelihatan kayak ulat, belalang dan sebagainya. Terus ini tadi bonggol pisang ya, bonggol pisang ini kandungan fosfatnya cukup tinggi. Terus yang selanjutnya ini buah pisangnya, karena buah pisangnya ini kalsiumnya cukup paling tinggi di antara tanaman-tanaman yang lain. Terus untuk ada yang namanya bawang putih. Bawang putih ini sebagai antioksidan ya, antibiotik yang nanti fungsinya ialah untuk menangkal jamur ya, menangkal jamur. Terus ini kita ada yang namanya kunyit, kunir atau kunyit kalau bahan yang disebut sini. Terus ada juga nanti pakai jahe lengkuas, ini temulawak. Terus untuk bahan-bahan yang lain ya, bahan-bahan yang lain ini bahan-bahan yang di sini ini ialah untuk pestisidanya, diantaranya yakni tembakau, bawang putih, kunyit, jahe, lengkuas, temulawak. Nah, untuk bahan kalsiumnya yang tinggi dan bahan dari fosfatnya yang tinggi, kita pakai dua unsur ini. Boleh nanti untuk unsur-unsur yang lain yang mungkin di daerahnya tertentu memang tidak ada, silahkan nanti digunakan. Untuk nitrogen kita cukup ya, tidak ditambahin lagi karena pada waktu hujan itu sudah kandungan nitrogennya tinggi. Kita turunkan untuk nitrogennya, kita cukup menggunakan urin kelinci ya, yang di bawah itu, botol-botol itu. Nanti kita ramu semua, kita campur di dalam satu tempat. Baknya sudah saya siapkan untuk drumnya. Nah, nanti itu kapasitas 120 liter. Terus untuk ukuran dan bahan-bahan, ukuran bahan-bahan ini kita tidak pasti ya, tidak pasti ya. Semakin banyak kita menggunakan unsur itu ya akan semakin baik ya. Tidak ada ukuran pasti di dalam takarannya berapa, harus dua sisir kayak gini, enggak juga, nanti ditambah juga boleh. Terus untuk bonggolnya nanti juga mau ditambahin lagi yang banyak silahkan. Untuk bahan-bahan yang rempah-rempah ini kita juga untuk menetralisir dari bau ya, karena urin kelinci itu baunya luar biasa. Nah, kita lanjut ya nanti untuk proses pembikinan. Nah, nanti saya sudah siapkan chopper di sini. Ini untuk menghaluskan bahan-bahan, nanti kita haluskan semua. Terus nanti untuk sudah selesai ya, kita langsung masukin di sana. Untuk bahan akhirnya seperti ini. Untuk teman-teman bisa saja nanti ditumbuk halus ya, atau di blender. Kalau banyak mungkin lebih baik ditumbuk halus. Untuk bahan yang lain yang bisa dicampurkan di sini sebenarnya tidak seperti ini saja. Ada yang namanya daun sirsak, ada yang namanya daun pepaya, ada yang namanya cengkeh, ada yang namanya bahan-bahan yang lain. Banyak yang di alam ini yang banyak sekali. Yang jelas kita memang untuk pertumbuhan tahap yang kedua kita mengurangi yang namanya kandungan nitrogen, karena nitrogen banyak sudah dikasih dari air hujan
Makanya untuk nitrogen kita pakai tetap bahan utama dari urin kelinci ya. Tinggal kita masukkan saja ini untuk tembakau, kita masukkan ke dalam drum. Nah, ini kapasitas drum ini 120 liter. Nah, untuk bahan-bahan yang lain tinggal kita masukin saja. Nah, ini. Terus untuk E4 ya. E4 ini aturan pakai yang sering digunakan oleh petani, petunjuk pemakaiannya ialah untuk satu botol ini dicampur dengan satu botol molase, 1 liter molase sama itu untuk 50 liter air. Sehingga kalau kita menggunakan kapasitas tangki 120, ini nanti yang kita isi sekitar 110 ya, yang 10 nanti ruang hampa supaya nanti gasnya bisa keluar. Nah, itu bisa kita pakai nanti berarti 2 botol. Apabila menghendaki untuk memperbanyak, usahakan nanti dibikin saja satu drum kayak gini, satu pakai galon air mineral ya. Nanti satu ini dicampur dengan 1 molase juga, nanti dibikin 1 botol ini kapasitas 15 liter, biarkan 1 malam. Ini nanti akan memperbanyak, tidak perlu beli kayak gini yang banyak-banyak ya, cukup 1 enggak apa-apa, nanti diperbanyak sendiri. Nah, nanti tinggal kita aplikasikan, ini enggak masalah, itu sama saja kita memperbanyak. Langsung ya kita aplikasikan ini. Ini untuk molase, untuk bakterinya ya, kita masukkan bakteri dan molase. Ini kental. Nah, ini makanannya bakteri, kita kasih makan 1 malam mungkin sudah berkembang biak banyak. Ini jangan khawatir nanti kalau misal pengen menggunakan E4 nya sedikit, cukup diperbanyak saja nanti dengan dibikin 1 botol kayak ini. Ini yang semalam kita sudah buat ya. Ini tinggal diaduk. Kita masukkan semua. Ini untuk botol urin kelinci ya, kapasitas nanti yang kita bikin, karena ini jumlahnya kapasitasnya 120 liter, kita isi sekitar 110 liter. Ini bahan urin kelinci semua ini. Untuk air biarkan nanti ada lubang udara, dan ini tidak semua nanti harus penuh ya. Terus yang terakhir kita tutup, dan pastikan untuk penutupan ini rapat. Pastikan untuk penutupannya rapat, benar-benar kedap udara. Dan di atas ini ada yang namanya selang udara ya, selang udara. Tujuannya kita kasih selang udara ini, kita tancapkan di sini, dan ini kemarin saya lem, cuman ini agak lepas. Nah, ini kita akan masukkan selang udaranya, nanti pembuangannya ke sini. Dalam waktu 1 kali 24 jam ini akan terjadi reaksi, dan gas yang dari dalam itu akan
keluar ya, keluar dari sini. Nah, nanti pastikan untuk itu terjadi, karena kalau tidak rapat biasanya tidak bisa jadi kayak gitu. Nah, ini nanti akan terjadi fermentasi yang sempurna. Ada cerita dari teman-teman yang lain, kalau fermentasi ini tidak berhasil, itu justru malah akan menimbulkan hama ya. Ada yang namanya jamur, ada yang nama yang lain. Rata-rata kalau fermentasi tidak berhasil itu akan ada hewan di dalam sini, ada maggot-maggot yang di situ juga kemungkinan itu saya belum tahu persis akan mengganggu tanaman atau tidak. Yang jelas untuk reaksi itu tidak sempurna sehingga memang kurang maksimal untuk tanaman. Nah, kita pastikan nanti untuk penutupannya rapat dan 1 kali 24 jam nanti itu mulai ada gelembung-gelembung yang keluar dari sini. Untuk teman-teman yang sekiranya kesusahan atau sulit untuk membuat seperti ini, silahkan nanti menghubungi nomor yang di sini. Ya, silahkan ini untuk Anda pesan langsung bisa untuk POC plus pestisida organik ya. Nanti untuk dihubungi di sini. Ini adik saya yang bikin ini secara besar karena kemarin banyak yang pesen, akhirnya sudah beberapa kali di luar Jawa ya dikirim. Dan alhamdulillah tanaman-tanaman yang di sana juga sangat luar biasa. Itu untuk berkat dari fermentasi urin kelinci yang ditambah dengan pestisida organik. Nah, ini tujuannya nanti untuk menekan hama secara organik ya, karena kita bikin bahan-bahannya juga organik. Ya, silahkan yang nanti untuk mau pesan ya silahkan hubungi nomor yang di sini. Ini sekilas untuk masalah pupuk organik ya. Yang jelas ini ialah pupuk untuk lanjutan yang kita maksimalkan untuk kadar kalsium dan fosfatnya diperbanyak. Kita tidak menambahkan nitrogen lagi karena nitrogen dari bahan utama urin kelinci sudah banyak. Terus yang kedua, nanti dari curah hujan yang tinggi ini sudah banyak sekali unsur N-nya, sehingga kita justru malahan harus memang memperbanyak kalsium dan fosfatnya supaya tanaman nanti dikala tanaman itu sudah hijau-hijau daunnya, batangnya bisa kuat menopang dan memperbesar umbi nantinya, karena kandungan fosfat itu ialah kandungan yang akan menentukan besarnya umbi dan banyaknya kata. Nah, itu ialah kandungan yang dibutuhkan oleh tanaman. Mungkin dari saya cukup itu. Berkah selalu, sukses selalu buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.